Maha Kuasa. Al-Qadir adalah yang bersifat dengan kudroh yang sempurna. Kudroh Allah adalah sifat yang azali, tidak bermula dan abadi, tidak berpenghabisan. Dengan sifat itu Allah memberikan pengaruh terhadap segala mukminat, yakni segala mungkinat, yakni segala sesuatu yang sah diterima menurut akal adanya dalam satu kesempatan dan ketidakadanya dalam kesempatan lain. Jadi dengan sifat tersebut Allah mengadakan dan meniadakan segala mungkinat. Oke. Kita pernah belajar dulu waktu SMP atau SMA. Hukum akal terbagi menjadi dua. Hukum akal terbagi menjadi tiga. Ada wajib akli, ada mustahil akli, ada jaiz atau mungkin akli. Siapa yang pernah dahulu belajar bahwasanya hukum akal terbagi menjadi tiga. Ada wajib akli, ada mustahil akli, ada jaiz akli atau mungkin al-akli. Ya. Wajib akli ini maknanya wajib dia ada dan mustahil dia tidak ada. Wajib ada, mesti ada, dan tidak diterima oleh akal dia tidak ada. Oke? Ini apa artinya? Wajib akli. Yang kedua, kebalikan dari wajib akli, yaitu mustahil akli. Wajib dia tidak ada dan mustahil dia ada. Oke? Wajib dia tidak ada dan mustahil dia ada. Kalau yang pertama tadi, wajib ada, mustahil dia tidak ada. Yang kedua terbalik, wajib dia tidak ada dan mustahil tidak ada. Yang pertama apa tadi namanya? Wajib akli. Wajib akli ini adalah Allah dan sifat-sifatnya. Wajib Allah ada, mustahil dia tidak ada. Sebab alam ini bukti bahwasanya Allah itu ada. Setiap tulisan saja pasti ada yang menulis. Mana mungkin tiba-tiba ada tulisan tidak ada yang menulis. Baik yang menulis itu manusia atau jin atau mesin. Oke, pasti ada yang menulis. Tidak mungkin tulisan tidak ada yang menulis. Oke, setiap bangunan pasti ada yang membangun. Tidak mungkin bangunan tidak ada yang membangun. Baik yang membangun itu manusia atau jin atau mesin, pasti ada yang membangun. Oke, tulisan dan bangunan ini bagian kecil dari alam semesta ini. Tentunya alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Oke, langit saja tidak ada tiangnya, tidak roboh-roboh. Oke, pasti ada yang menciptakan. Rumah kita saja mulai jabuk sedikit tiangnya, orang khawatir untuk roboh. Oke, langit saja tidak ada tiangnya, tidak roboh-roboh. Berarti maknanya pasti ada yang menciptakan. Oke, Allah wajib akli, maknanya wajib dia ada dan mustahil untuk tidak ada. Dan sebaliknya, yang mustahil akli wajib tidak ada, contohnya adalah sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah. Adanya Tuhan selain Allah wajib tidak ada. Dan mustahil untuk adanya sekutu bagi Allah. Adanya anak bagi Allah mustahil. Jadi tidak adanya anak bagi Allah wajib. Oke. Adapun adanya anak bagi Allah dikatakan mustahil. Lam yalid wa lam yulad. Tidak adanya istri bagi Allah wajib. Tidak adanya istri. Mustahil adanya istri. Paham wajib dan mustahil nih? Wajib dia ada. Mustahil dia tidak ada. Mustahil akli, wajib dia tidak ada. Mustahil dia ada. Sekarang yang ketiga, jaiz atau mungkin akli. Ada dan tidak ada sama. Dia ada, oke. Dia tidak ada, juga oke. Yang pertama tadi, wajib akli, wajib dia ada. Kalau tidak ada, tidak diterima. Yang mustahil akli,
wajib dia tidak ada, mustahil dia ada. Yang jaiz akli, ada dan tidak ada sama. Mau dia ada, oke. Dia tidak ada pun oke. Tidak jadi masalah. Bisa dipahami? Oke. Kekuasaan Allah berpengaruh pada yang jaiz akli yang ketiga, yang mungkin akli tadi. Bukan pada wajib akli, bukan pada mustahil akli. Maksudnya Allah itu berkuasa menciptakan sesuatu pada yang kalau dia ada, oke. Dia tidak ada juga, oke juga. Contohnya apa? Manusia. Saya misalnya. Allah ciptakan saya di atas bumi ini, oke. Allah tidak pernah menciptakan saya di atas bumi ini pun, oke juga. Tidak jadi masalah. Oke. Bisa dipahami? Jadi ada dan tidak ada sama saja dari segi hukum akal. Adapun kekuasaan Allah tidak berkaitan dengan mustahil akli. Sehingga kita menolak. Dan tidak boleh dikatakan iya atau tidak. Jikalau ada yang bertanya, mampukah Allah menciptakan Tuhan yang semisal dengannya? Pertanyaan ini tidak boleh dijawab iya, tidak boleh dijawab tidak. Dijawab iya menurut ulama dianggap keluar dari agama Islam. Dijawab tidak pun menurut ulama dianggap keluar dari agama Islam. Jadi kalau ada yang bertanya, mampukah Allah menciptakan Tuhan yang semisal dengan dia, Tuhan yang kedua, maka di sini tidak boleh dijawab iya, tidak boleh dijawab tidak. Oke? Kita jawab iya, berarti kita menetapkan ada Tuhan selain Allah. Kalau kita jawab iya. Kalau kita jawab tidak, berarti kita katakan Allah lemah. Tidak mampu Allah, tidak berkuasa. Sehingga pertanyaan seperti ini tidak boleh dijawab iya, tidak boleh dijawab tidak. Pertanyaan yang sama. Mampukah Allah menciptakan istri baginya, bagi dirinya? Oke. Kalau kita jawab iya, berarti kita katakan Allah ada istrinya. Kalau kita jawab tidak, berarti kita katakan Allah pun tidak mampu untuk menciptakan istri. Mampukah Allah menciptakan anak bagi dirinya? Kita jawab iya. Berarti kita nisbatkan anak kepada Allah. Padahal sudah Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Kita jawab tidak. Berarti kita menganggap Allah tidak mampu. Sehingga kalau ada pertanyaan seperti itu, jawaban yang benar adalah pertanyaan Anda berkaitan dengan mustahil akli. Mustahil Allah menciptakan Tuhan semisal dengannya. Maka tidak akan pernah terjadi yang namanya Allah menciptakan Tuhan semisal dengannya. Mustahil. Mustahil Allah menciptakan istri bagi dirinya. Maka tidak akan pernah terjadi penciptaan istri bagi Allah. Mustahil Allah menciptakan anak bagi dirinya. Maka tidak akan pernah terjadi penciptaan anak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban yang benar. Jadi tidak boleh dijawab iya, tidak boleh juga dijawab tidak. Oke. Jadi pelajaran pada malam hari ini berkaitan dengan hukum akal. Hukum akal terbagi menjadi 3. Wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Oke. Wajib akli contohnya Allah dan sifat-sifatnya. Mustahil akli contohnya Tuhan semisal dengan Allah, istri bagi Allah, anak bagi Allah. Oke? Jaiz akli, alam semesta, kita ini. Oke? Manusia misalnya, Allah ciptakan, oke, diterima oleh akal. Tidak pernah Allah menciptakan yang namanya manusia pun diterima juga oleh akal. Oke, sebab kita ada dan tidak ada sama dari segi hukum akal. Kekuasaan Allah pengaruhnya pada jaiz akli yang ketiga ini. Sehingga kalau ada yang bertanya tentang kekuasaan Allah pada mustahil akli, maka kita katakan kekuasaan Allah tidak berpengaruh di situ. Kekuasaan Allah berpengaruh di jaiz akli. Bagaimana mungkin Allah menciptakan sesuatu yang mustahil dia ada? Mustahil dia ada. Bagaimana mungkin mau diciptakan? Jadi sekali lagi, tidak kita katakan Allah mampu dan juga tidak kita pertanyaan tersebut tidak kita katakan iya dan juga tidak kita katakan tidak. Tapi kita katakan pertanyaan Anda
berkaitan dengan mustahil akli. Oke? Insya Allah.